Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi huwal ahad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum la'allahum yashkurun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajju mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kepada Allah sampai detik ini masih berkenan memberikan nikmat kepada kita semua, baik berupa nikmat Islam, nikmat iman, terutama nikmat sehat, sehingga pada siang hari ini kita bisa menghadiri sholat Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan di setiap langkah kedua kaki kita dari tempat kita bekerja, dari rumah menuju ke tempat yang mulia ini, dijadikan oleh Allah sebagai amal soleh, amal jariah, dan dilipat gandakan pahalanya. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa ajaran dan uswahnya mengajarkan kepada kita semua agar kita saling menghormati, saling menyayangi, juga saling menghargai, walaupun dalam banyak hal terdapat perbedaan-perbedaan, baik perbedaan bahasa, perbedaan etnis, perbedaan mazhab, perbedaan pilihan, bahkan perbedaan akidah sekalipun. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah final, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah saya utus engkau ya Muhammad kecuali menyayangi dan merahmati bagi makhluk semesta alam. Selanjutnya khotib berwasiat, usikum wa iyaya bitaqwallah. Marilah kita tingkatkan mutu kualitas iman takwa kita, kualitas ibadah kita. Namun jangan lupa kita sebagai umat Islam pun juga harus meningkatkan kualitas pengetahuan ilmu kita. Baik ilmu yang menyangkut urusan duniawiyah maupun yang menyangkut urusan ukhrawiyah. Kalau kita umat Islam mampu mensinergikan antara iman, takwa, ibadah, dan menguasai ilmu pengetahuan, ditambah dengan skill kemampuan, insya Allah kita akan menjadi
orang-orang yang sukses di dunia, sukses di akhirat, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Sebagaimana kita selalu doa pagi, siang, sore, dan malam ditutup dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir 85% syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengadopsi dari syariat Khalilullah Nabi kita Ibrahim alaihi wassalam. Kenapa saya katakan hampir 85%? Semua yang kita lakukan tadi pagi, Idul Adha, Idul Korban, motong hewan, menunaikan ibadah haji. Di dalam haji ada sa'i, ada tawaf, ada wukuf dan lain sebagainya, ada melempar jumroh. Itu semua adalah berkat dari peletakan pertama syariatnya Nabi Yuna wa Khaliluna Ibrahim wa Ismail alaihi salam. Maka sebagai umat Islam kita boleh mensinergikan dalam membangun masyarakat bangsa dan negara, bahwa ulama sangat memperbolehkan bahwa syariat harus ditopang dengan budaya. Selama budaya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, jadikanlah budaya itu sebagai infrastruktur di dalam menyempurnakan syariat agama. Maka itulah yang diterapkan oleh Nabi Yuna Ibrahim alaihi salam. Contoh khitan yang memelopori itu adalah Nabi Yuna Ibrahim. Begitu juga nikah dan lain sebagainya yang sah secara undang-undang itu adalah diletakkan oleh Nabi Ibrahim. Contoh misalnya, hakikat syariat kalau kita melaksanakan menikahkan anak itu sebetulnya nggak perlu biaya berjuta-juta. Kalau menurut syariat, orang cukup kok tinggal ada calon pengantin laki-laki dan perempuan, ada wali, ada 2 saksi, ada mahar, ada ijab dan qabul. Terus manggil tetangga, selesai dengan motong ayam 2 ekor, itu udah cukup, halal itu. Adapun KUA hanya cuma dipanggil untuk sebagai menyaksikan tercatat di dalam negara. Yang mahal itu nyewa gedungnya. Karena kita harus membuat undangan, resepsi. Harus membayar resepsinya, harus membayar cateringnya. Itu. Nah itu nggak ada di dalam Islamnya itu, nyewa gedung itu. Cukup Nabi Muhammad ketika menikahkan Ali bin Abi Thalib, ya maharnya cuma cincin besi aja. Terus apa? Motong 2 ekor kambing, selesai. Jadi budaya apakah boleh? Ya boleh, selama budaya itu menjadi infrastruktur untuk menguatkan syariat. Contoh, kalau ada yang mengatakan haji itu harus bayar, umroh itu harus bayar, menurut saya enggak kok. Yang bayar itu pesawatnya, yang bayar itu hotelnya, bikin visanya, bikin paspornya. Kalau bapak lahir di Arab, itu nggak perlu naik pesawat itu. Jadi pesawat, paspor, visa itu semua adalah budayanya, kesepakatan negara, dan kita karena jauh maka harus membeli tiket. Itu yang membuat mahal haji itu dan umroh. Oleh karena itu, di dalam mensinergikan antara syariat dan budaya, kalau selama saling melengkapi,
kemudian budaya menjadi infrastruktur untuk menguatkan syariat, maka itu diperbolehkan. Contoh lain misalnya, boleh kita baca Yasin itu setiap malam, nggak perlu mengeluarkan apa-apa. Tahlil juga nggak perlu, sendiri aja baca la ilaha illallah 10.000 kali juga tidak apa-apa. Tapi ketika Yasin itu ditambahin yasinan, tahlil ditambahin tahlilan, itu harus ada kopi, harus ada berkat, karena ada annya. Kalau masalah Yasin saja silakan di rumah sendiri dari malam sampai pagi, itu nggak perlu apa-apa. Lah oleh karena itu, selama itu menjadi infrastruktur menguatkan kebersamaan di dalam menegakkan syariat, maka ya juzu diperbolehkan. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah untuk memindahkan keluarganya, istri dan anaknya yang termaktub di dalam surat Ibrahim ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Tuhan, kata Nabi Ibrahim, engkau telah menyuruhku agar membuang istri dan anakku. Mohon maaf, kata saya membuang, memindahkan dari Palestina ke biwadin ghairi dzi zar'in. Nabi Ibrahim tahu kalau tempat itu adalah tempat yang kering keronta. Jangankan pohon, rumput pun pada waktu itu enggak tumbuh, air pun tidak ada. Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Tapi Nabi Ibrahim kemudian memohon kepada Allah 3 hal. Rabbana liyuqimus shalah. Tuhan, biar keluarga kami ditinggalkan di tempat yang kering keronta, di tempat yang kering. Tolong tetap berikan kekuatan agar keluarga saya selalu menegakkan sholat. Syariat ini. Tapi tidak cukup dengan itu, Nabi Ibrahim mengajukan yang kedua. Waja'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Kalau bahasa Betawinya, tempat ini adalah tempat jin buang anak. Angker, kering keronta. Tolong satu saat jadikan tempat ini adalah menjadi tempat kerinduan manusia seluruh dunia. Semua rindu ingin datang ke tempat ini. Padahal waktu itu orang pun belum ada. Dan yang terakhir, nggak masuk akal juga. Warzuqhum minas samarot la'allahum yashkurun. Tuhan, biar tempatnya kering keronta, biar tempat air nggak ada, pohon nggak ada, rumput nggak ada. Berikan nanti rezeki dari buah-buahan yang melimpah. Secara logika nggak mungkin. Tapi seorang Ibrahim, seorang Rasulullah, Khalilullah yang mempunyai keyakinan, yang mempunyai tauhid yang sangat tinggi, pasti Allah akan memberikan itu. Kaum muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lambat laun terus berganti sampai sekarang, bahwa tempat itu akhirnya menjadi tempat kerinduan dan tempat kalau kita ingin menyaksikan orang-orang ibadah yang paling hebat, termasuk orang Indonesia, jamaah haji, kalau sudah di Mekah, di Madinah itu berubah. Duhur jam 12, jam 10 sudah jalan. Subuh jam 4.30, jam 2 sudah jalan. Semua orang-orang tertarik oleh magnet doa Nabi Ibrahim. Walaupun nanti kalau sudah pulang ke Indonesia, sudah kembali lagi kepada habitatnya. Azan baru mandi misalnya. Ini contoh, bukan jamaah di sini contoh. Itu kembali kepada habitatnya. Tetapi semua doa dan komitmen Nabi Ibrahim, 3 hal itu kemudian dipenuhi semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk budaya lari-larinya Siti Hajar dalam mencari air antara Sofa dan Marwa. Kemudian
bekas pemotongan Nabi Ismail ketika mau dipotong oleh ayahnya diabadikan. Kemudian wukuf di Arafah. Semua itu adalah, kalau dalam bahasa sekarang, adalah menghargai budaya lokal, kearifan lokal yang diabadikan sebagai perintah Allah, sebagai perintah para nabi, sampai sekarang itu masih dilaksanakan. Oleh karena itu, kaum muslimin sidang Jum'ah yang berbahagia, kalau negeri kita ingin makmur, masyarakat kita ingin subur makmur, maka ikutilah konsep Nabi Ibrahim yang sudah meletakkan sebelum Masehi, yaitu apa? Mensinergikan antara syariat dan budaya. Insya Allah negeri kita akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa idza quri'al qur'anu ansitu wasma'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu annallaha subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in tabi'in wa man ahsanu ilaihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ballighna wa azwajana wa dzurriyyatana bi Makkah wal Madinah bi ziyarati habibika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ballighna wa azwajana wa dzurriyyatana bi Makkah wal Madinah bi ziyarati rasulika wa khalilika sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ismail alaihi wassalam. Allahumma yassir umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma hasil maqasidana maqasidad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba
wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.